Ketika Raffi asik masak, dia tiba-tiba ngelihat ada sosok yang berada tepat di hadapannya. Sosok tersebut bersila tepat di depan Raffi. Selamat datang di Lucky Channel 99 bersama saya di sini di episode kisah pendakian. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis, kisah yang kurang mengenakan dari seorang pendaki, sebut saja dia Raffi dan Dimas, ketika mereka mau mendaki ke Gunung Kawi. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, support channel kita dengan subscribe, like, dan komen. Bantu kita menuju ke 1000 subscriber. Dan buat teman-teman kalian yang belum mengetahui channel ini, kasih tahu mereka. Oke, langsung lanjut ke ceritanya. Pada tahun 2014, Raffi dan Dimas melakukan pendakian ke Gunung Kawi. Mereka berangkat hanya berdua dan kebetulan mereka pendaki asal Malang. Mereka berangkat menuju ke base camp menggunakan sepeda motor. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka berhenti sejenak buat istirahat, dan kebetulan di sana juga ada sebuah warung. Mereka memesan kopi di sana, ngobrol sambil ngerokok santai. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba Dimas punya pikiran buat batalin pendakian ini. Kayaknya dewe gak usah daki deh. Lah piye karepmu? Wong ambengi wis delok. Feelingku ra penak Wayahe nek awakmu gak gelem ngomong ket mambengi. Nek saiki kan wis tanggung pertengahan jalan. Iya sih. Ya wis lah, gak apa-apa, lanjut aja. Setelah itu mereka langsung cabut dari warung menuju ke base camp. Sekitar jam 10 mereka sampai di base camp Kawi. Dan mereka melakukan pendakian ini via keraton. Di situ mereka langsung menuju ke posko pendaftaran, melakukan registrasi dan menyiapkan perbekalan mereka, logistik dan lain-lain. Singkatnya, jam 11 tepat mereka langsung melakukan pendakian menuju ke puncak Gunung Kawi. Berjalanlah mereka di jalur pendakian yang dikelilingi oleh hutan cemara, dan di sini juga treknya masih landai. Mereka berjalan dengan santai dan sambil ketawa-ketawa sambil bercanda. Target mereka sampai di pesarean sekitar 30 menit. Dan di sepanjang perjalanan mereka sering berpapasan dengan para peziarah yang telah melakukan hal spiritual. Sedikit informasi buat kalian, kalau di sini jangan kaget sering berpapasan dengan peziarah dan orang-orang yang sering mengunjungi gunung tersebut. Mereka sering mengunjungi itu dengan tujuan meminta bantuan seperti kejayaan, penglaris, dan lain-lain. Dan sampailah mereka bertemu dengan dua orang peziarah yang menegur mereka. Ketoke kancane ra sumringablas, Mas. Gini ku pak, lemes terus. Nek ra yakin ra usah diteruske. Oke pak, santai, yakin 100%. Saranku sampean hati-hati wae, soale nang dhuwur wis sepi. Tapi aku pas-pasan karo rombongan lain. Sitok engkas, mengko nek sampean arep muncak, kemi nang Batu Tilas utawa nang Sabana Loro. Oh nggih pak, matur suwun. Kula lanjut nggih. Setelah mengobrol dengan dua orang peziarah tersebut, mereka langsung melanjutkan perjalanan. 10 menit dari mereka bertemu dengan dua peziarah tersebut, mereka akhirnya sampai di pesarean. Di sana ada sebuah bangunan dan di sebelahnya ada sebuah altar. Ki, koyoke iku deh tempatnya wong-wong sembayang. Koyoke sih iyo. Raffi dan Dimas merasakan hawa yang kurang enak dari altar tersebut. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kok aku merinding yo? Iya, aku pisan koyoke makhluk nang kene nyambut ae dhewe. Hus, ngomong apa sih kowe? Gak usah aneh-aneh. Kon wedi ya? Haha. Santai ono aku kok.
Sebenarnya di sini Dimas tahu kalau Rizky orangnya penakut, tapi dia malah bercandain hal tersebut. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Di sini treknya sudah mulai menanjak dan untungnya masih terbuka dan masih jelas. Dimas yang berjalan di depan Raffi tiba-tiba berhenti. Nyapo kok mandek? Sik toh, kon ngerasa gak nek dek buri iki ana sing meloki? Tanpa menjawab pertanyaan Dimas, Raffi langsung mendahului Dimas dan melanjutkan perjalanannya. Sedangkan si Dimas yang masih dengan rasa penasarannya, dia mundur ke belakang beberapa langkah dan menoleh ke belakang. Dimas langsung berjalan ke depan dengan langkah yang cepat tanpa menoleh ke belakang lagi. Di sepanjang perjalanan ini jalurnya benar-benar penuh tanjakan dan tanpa ada bonus sama sekali. Tidak ada lahan datar sama sekali untuk mereka beristirahat. Hingga akhirnya mereka melewati satu tanjakan terakhir yang akhirnya mereka menemukan dataran yang luas buat mereka untuk beristirahat. Di sini mereka juga melihat ada beberapa orang, sekitar 5-6 orang yang sedang duduk melingkar di sana. Ketika mereka nyamperin 5 orang ini, ternyata di tengah-tengah mereka ada sebuah makam. Dan 5 orang ini sedang berdoa untuk makam tersebut. Merasa nggak enak dan takut mengganggu 5 orang ini, akhirnya Dimas dan Raffi agak menepi dari mereka. Dan mereka duduk istirahat di sana. Cukup lama Raffi dan Dimas beristirahat sampai 5 orang ini selesai melakukan ritualnya dan menghampiri Raffi dan Dimas. Awakmu mung keloron? Enggih Pak. Mengetahui mereka hanya berdua, Bapak itu hanya tersenyum. Kalau boleh tahu Bapak ngapain ya? Terus itu makam siapa? Bapak itu langsung menjawab pertanyaan Dimas dan menjelaskan kalau mereka sedang melakukan ritual atau berdoa untuk makam tersebut. Dan makam tersebut adalah makamnya Joko Lelono. Makam itu sudah lama disakralkan oleh warga sekitar. Dan makam itu juga sudah ada sejak zaman penjajahan. Ngapunten dik, kalian muslim? Inggih Pak. Wis waktu duhur, sebaiknya kalian melu awake dhewe sholat berjamaah. Oh, inggih Pak. Akhirnya Dimas dan Raffi mengikuti bapak tersebut untuk melakukan sholat berjamaah di waktu duhur. Selepas melakukan sholat berjamaah, Dimas dan Raffi kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Sedangkan bapak peziarah ini juga bersiap untuk turun. Tapi sebelum turun, bapak ini ngomong ke mereka berdua. Kalian beruntung, ada yang mendampingi. Mendengar itu, Dimas dan Raffi bingung dan mereka hanya merespon dengan senyuman. Di tengah-tengah kebingungan itu, mereka juga ngerasa kalau sejak dari pesarean, mereka sedang diikutin sesuatu. Setelah semua peziarah turun, Raffi ngomong ke Dimas, "Istirahat dulu ya, sebatang." Vi, pas kowe ndisiki jane kowe ndelok apa sih? Nek ndeloke enggak. Cuman ngerasa ae nek nak buriku ono sesuatu. Nek aku sih ngetoki. Hah? Tenan? Di sini si Dimas menceritakan apa yang ia lihat tadi ke Raffi. Kalau dia bilang ngelihat sosok seperti manusia, tapi ukurannya lebih kecil. Dan dia memakai pakaian serba putih. Nek cariku sosok iku deh, sing dimaksud bapak peziarah mani. Positif atau negatif? Gak paham sih nek iku. Saiki si ono ora? Ayo wis lanjut, ben ra kepengen. Dimas memotong percakapan tersebut dan mengajak Raffi untuk melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman. Mereka terus melakukan perjalanan mereka hingga mereka menyusuri trek yang setapak dan pohon-pohonnya juga rimbun, sempit. Setelah beberapa waktu mereka menyusuri trek setapak itu, akhirnya mereka menemukan lahan yang datar cukup untuk mereka beristirahat.
Akhirnya mereka duduk istirahat di sana. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba ada suara musik gamelan. Astagfirullah, Fi. Kedaden maneh. Musik iki maneh. Ampun ya Allah, siang bolong loh. Si Dimas ngomong seperti itu karena mereka berdua pernah mengalami hal serupa. Bedanya mereka mendengar musik gamelan tersebut waktu mereka mendaki ke Gunung Arjuno. Karena mereka pernah mengalami hal tersebut, mereka nggak begitu panik. Mereka bisa mengontrol rasa takut mereka. Jadi mereka memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Karena kebetulan kabut juga mulai turun. Singkat cerita, mereka sampai melewati batas vegetasi. Tapi meskipun mereka sudah melewati batas vegetasi, pandangan mereka masih tidak leluasa karena kabutnya lumayan tebal. Jadi jarak pandang mereka sangat tipis. Di tengah-tengah kabut yang tebal, tiba-tiba Dimas ngeliat sekilas ada pendaki yang ngelintas di depannya. Vi, iku nang ngarep ana pendaki. Endi gak ketok i? Iku lho, iku. Iyo, wah ketok awake dhewe wis cedhak iki nang puncak Pitrang. Merasa mereka sudah mendekati puncak Pitrang, akhirnya mereka bersemangat dan bergegas mempercepat langkah mereka menuju ke puncak Pitrang tersebut. Baru beberapa meter saja, tiba-tiba Raffi terjatuh karena kaget. Mereka kaget karena tiba-tiba banyak sosok putih yang melintas di hadapan mereka. Jumlahnya cukup banyak. Rasa kaget, mereka gak ganggu. Mendengar suara itu dari arah belakang, mereka berdua refleks menoleh langsung ke belakang. Ternyata suara itu berasal dari sosok yang mengikuti mereka dari pesarean. Mereka kurang yakin apa yang mereka dengar tadi. Tapi mereka juga ingat apa kata peziarah tadi, kalau mereka ada yang mendampingi. Dan sosok yang mengikuti mereka berdua mendahului mereka, seperti mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Di luar akal dan di luar logika, tanpa disadari mereka tiba-tiba sudah sampai di puncak Pitrang. Dan di situ kabut juga sudah mulai menghilang. Mereka mendengar suara, "Mas, Mas, Mas." Ketika ditengok, ternyata suara itu berasal dari pendaki lain yang ada di dekat mereka. Mereka senang, mereka gembira karena bisa ketemu dengan pendaki lain. Lalu setelah itu mereka langsung menghampiri pendaki lainnya. "Wah, masnya berdua aja?" "Iya mas." Mas, kita boleh gabung nggak?" "Oh boleh." Akhirnya Raffi dan Dimas bergabung dengan rombongan pendaki lain. Mereka berjalan beriringan menuju ke Batu Tulis. Singkatnya, mereka sampai di Batu Tulis sekitar jam 6:30. Sesuai anjuran dari peziarah tadi, kalau sudah sampai di Batu Tulis dan langit mulai gelap, mereka dianjurkan untuk ngecamp. Mereka langsung mendirikan tenda bersamaan dengan rombongan pendaki tadi. Selesai mereka mendirikan tenda, mereka juga masak untuk makan malam. Ketika Raffi asik masak, dia tiba-tiba ngelihat ada sosok yang berada tepat di hadapannya. Sosok tersebut bersila tepat di depan Raffi. Raffi memandangi sosok tersebut sampai tercengang. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Dimas menepuk pundaknya. Delok apa? Kok sampai melongo? Oke, mau ketok ono wong topo nang kono. Alah, endi ra ono, halusinasi. Oh iya, sekedar informasi kalau di puncak Batu Tulis ini juga tempat yang disakralkan oleh warga sekitar. Dan tempat ini juga dipakai untuk ritual-ritual para peziarah. Selesai makan, mereka mengobrol satu sama lain. Makin malam mereka makin akrab. Sekitar jam 10, obrolan mereka makin menipis dan satu persatu dari mereka masuk ke tendanya masing-masing. Ketika Dimas mau masuk ke tendanya, tiba-tiba ada suara yang memanggil.
Dimas, Dimas, Dimas. 3 kali nama Dimas dipanggil. Dengan memberanikan diri, Dimas menoleh ke arah belakang, ke arah suara tersebut. Dan dia melihat ternyata suara itu berasal dari sosok yang mengikuti Raffi dan Dimas dari pesarean tadi. Sosok itu tersenyum dan menganggukkan kepala, seperti memberi isyarat kepada Dimas kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu Dimas langsung masuk ke tendanya dan dia langsung tidur dengan pulas. Di tengah-tengah tidurnya tiba-tiba Dimas terbangun karena suara bising dari luar. Akhirnya Dimas keluar ke tendanya dan dia sudah melihat ada beberapa peziarah yang sudah ada di sana dan gak tahu kapan datangnya. Mereka kapan datangnya? Kurang tahu, Mas. Saya juga kaget tiba-tiba mereka sudah ada di sini dan sebanyak ini. Dan salah satu rombongan pendaki yang bersama Dimas dan Raffi menanyakan sesuatu kepada peziarah itu. Maaf sebelumnya, bapak-bapak ini kapan datangnya ya? Kok kita gak menyadari kedatangannya? Sebenarnya kami dari semalam sudah ada di sini. Bahkan sebelum kalian datang, kami sudah ada di sini. Setelah itu mereka berbincang dengan peziarah dan tiba-tiba peziarah itu mengajak mereka untuk pergi ke altar tempat persembahyangan. Spontan mereka pun mengikuti peziarah itu menuju ke altar tersebut. Sekitar 1,5 jam lebih mereka berjalan hingga akhirnya mereka sampai di Sabana 1. Mereka terus dituntun dan diiringi oleh peziarah itu. Hingga akhirnya mereka sampai di Sabana 2 pukul 6:30. Di Sabana 2 ini mereka menemukan 3 tenda, mungkin milik pendaki lain yang sudah mendahului mereka. Di sini mereka hanya istirahat sebentar sebelum mereka melanjutkan menuju ke tempat altar persembahyangan. Singkat cerita, sampailah mereka di altar persembahyangan. Di sana mereka melihat banyak sesajen yang sudah tersusun dengan rapi dan mereka juga menjumpai rombongan pendaki lain yang sudah ada di sana. Suasana di altar itu sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Di situ mereka merasakan suasana gaib dan hawa yang mistis sangat kental. Dan Dimas mengajak Raffi untuk tidak berlama-lama di situ. Ojo suwi-suwi nak gini, feelingku ra penak blas. Iyo, podoi, sabar sih yo, bareng karo rombongan iki ae cek penak. Setelah 1/2 jam mereka diam di sana dan mereka juga selesai berdoa di altar persembahyangan itu, mereka langsung melanjutkan turun. Di perjalanan turun ini mereka berjalan dengan berdampingan, beriringan. Tidak ada hal yang aneh terjadi ketika mereka turun. Hingga singkat cerita sampailah mereka di base camp jam 4:30 sore. Di sini mereka mampir di satu warung untuk membersihkan diri, mandi, makan, mengisi perut dan lain-lain. Mereka juga bertukar cerita tentang apa yang mereka alami waktu mendaki. Ternyata ketika Raffi dan Dimas bertukar cerita dengan 2 rombongan ini, mereka semua mengalami hal yang serupa. Seperti mendengar suara gamelan, mereka juga melihat sosok di balik kabut dan mereka juga merasa ada yang mengikuti. Sama persis yang dialami dengan Raffi dan Dimas. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba ibu-ibu yang punya warung ini memotong pembicaraan mereka. Kalian termasuk yang beruntung mendapat pengawalan langsung dari beliau. Mendengar ibu-ibu yang punya warung ini ngomong seperti itu, mereka pun penasaran dan menanyakan siapakah sosok beliau tersebut. Tapi ibu yang punya warung ini nggak mau mengungkap identitas siapa dan seperti apa sosok beliau ini. Dan sampai sekarang pun Raffi, Dimas, dan 2 rombongan ini masih penasaran siapa sosok beliau yang dikatakan oleh ibu-ibu yang punya warung ini. Mungkin ada dari kalian yang tahu atau yang pernah mendaki ke Gunung Kawi dan mungkin tahu sosok beliau ini seperti apa dan siapa. Bisa komen di kolom komentar.
Dan setelah mengobrol, mereka memutuskan untuk berpencar dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing dengan aman dan selamat. Seperti itulah pengalaman yang kurang mengenakan yang dialami oleh Raffi dan Dimas. Ternyata dialami persis dan serupa dengan dua rombongan pendaki lain. Itulah yang bisa dibagikan di video kali ini, pengalaman mistis ketika mendaki ke Gunung Kawi. Mungkin ada yang dari kalian mempunyai pengalaman mistis atau pengalaman yang kurang mengenakan ketika mendaki ke Gunung Kawi atau gunung manapun. Kalian bisa mention kita di sosmed lainnya, dan kalian yang dekat-dekat di daerah sini bisa langsung datang sebagai narasumber di sini. Sebelum menutup video ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini menyenangkan atau nyaman untuk didengarkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video dan konten selanjutnya.